tentang intermolecular forces atau gaya tarik intermolekuler. Kita sudah bicarakan tentang ion dipol, lalu juga dipol-dipol, serta gaya dispersi London, juga ada istilah terpolarisasi akibat adanya gerakan elektron dan gaya tarik inti. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau ada gaya dipol-dipol atau dispersi London atau gaya dispersi saja ya, biasa disebut gaya dispersi atau gaya dispersi London, manakah yang akan lebih dominan? Nah, dikatakan di sini jika dua molekul tersebut size-nya, ukuran dan juga bentuknya mempunyai kemiripan, maka yang lebih dominan adalah interaksi dipol-dipol. Tapi jika di antara dua molekul itu satu lebih besar daripada yang lainnya, maka yang lebih dominan adalah gaya dispersi yang akan berpengaruh terhadap physical properties atau sifat fisiknya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada grafik di slide itu, ada yang sumbu X-nya itu berat molekul, sumbu Y-nya temperatur. Anda lihat dari satu periode ya, pada satu periode, Anda lihat bahwa terlihat temperatur titik di H2O itu mengalami anomali. Anomali itu artinya tidak sesuai dengan pola yang ada. Harusnya H2O itu titik didihnya di bawah H2S karena dia molecular weight-nya lebih rendah, gitu ya. Tapi di sini dia kok malah tinggi, bahkan mencapai 100 derajat Celcius. Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Begitu juga pada series nonpolar dari CH4 menuju ke SNH4. CH4 juga mempunyai anomali ya, anomali walaupun yang paling tinggi di sini itu adalah H2O. Harapannya dia mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada titik ini, tapi ternyata titik didihnya dia lebih rendah. Ya. Nah, apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi, terutama kalau dilihat dari H2O? Mengapa titik didih H2O yang paling besar? Jawabannya adalah ikatan hidrogen. Jadi H2O mempunyai pola anomali pada diagram yang sebelumnya itu karena adanya ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen termasuk interaksi dipol-dipol, yaitu antara hidrogen dengan atom yang lebih elektronegatif darinya. Contohnya adalah NO atau F. Nah, itu disebut ikatan hidrogen. Nah, yang Anda lihat di sini adalah ikatan hidrogen dengan jenis ini intermolekuler ya, intermolekuler. Jadi antar molekul satu dengan yang molekul lainnya. Ada juga intramolekuler, yaitu dalam satu molekul tersebut. Jadi H2O ada dua, ada inter dan ada intra. Yang Anda lihat di sini yang dihubungkan dengan titik-titik merah ini adalah ikatan hidrogen yang intermolekul. Nah, adanya ikatan hidrogen ini ternyata energi intermolekular forces-nya menjadi lebih besar. Jika energi lebih besar, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut menjadi perubahan dari fase cair, fase uap, dari yang disebut dengan titik didih itu akan semakin besar. Ya. Nah, ini adalah contoh ikatan hidrogen ya yang ada di alam. Anda lihat ini ya susunan dari partikel-partikel es ya, es atau yang di kiri ini salju. Jadi hydrogen bonding arises in part of high electronegativity of nitrogen, oxygen, and fluorine. Also, when hydrogen is bonded to one of those very electronegative elements, the hydrogen nucleus is exposed. Yang Anda lihat ini ya, ada interaksi intermolekuler antar intinya dan juga antar elektron yang kita sebut dengan dipol-dipol. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita summarizing, kalau kita buat ringkasan dari gaya intermolecular forces itu. Bagaimana cara kita menentukan itu termasuk gaya intermolekuler yang mana ya? Apakah dipol-dipol, apakah ikatan hidrogen, apakah ikatan ionik ya. Nah, ini caranya. Yang pertama, kita lihat molekul dan ion ini. Kita lihat, kita tarik di tengah. Apakah ion-ion ada yang terlibat? Jika tidak ada, ke kiri. Jika ada, yang ke kanan. Ke kanan, kalau dia polar, molekul dan ion polar ada, maka dia termasuk gaya ion dipol.
Sekarang kalau no, nggak ada ion yang involved, berarti itu hanya molekul polar aja yang involved. Kalau iya, berarti ke bawah. Apakah ada ikatan hidrogen? Iya. Kalau ada ikatan hidrogen, berarti itu dipol-dipol. Dan kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, berarti itu dispersi London. Gitu ya, itu caranya untuk summarizing menentukan apa jenis-jenis apakah intermolecular forces yang nanti akan ditemui. Oke, lanjut. Nah, di awal sudah kita sampaikan bahwa gaya tarik intermolekuler ini akan berpengaruh terhadap sifat fisiknya. Ya, karena itu penting untuk dipelajari, penting untuk menentukan besarannya, karena dengan begitu kita dapat tentukan bagaimana sifat fisik jika kita mau comparing, membandingkan. Nah, salah satu sifat fisiknya ini yaitu viskositas. Viskositas ya, kemampuan suatu liquid untuk dialirkan itu namanya viskositas. Nah, semakin kental suatu larutan, maka dikatakan viskositasnya semakin tinggi. Nah, contohnya ada pada ini ya, senyawa mulai dari heksana, heptana, oktana, nonana, sampai dekana. Anda lihat viskositasnya dari C yang paling banyak, C yang paling kecil ke C yang paling besar itu semakin bertambah. Yang paling besar viskositasnya adalah dekana, karena dia mempunyai molekul yang lebih besar. Ya, jadi dia lebih kental. Dikatakan di sini viscositas increases with stronger intermolecular forces. Semakin besar energi IMF-nya, intermolecular forces-nya, maka dia akan berbanding lurus dengan viskositas. Tapi kalau kita panaskan, maka viskositasnya akan menurun karena ada IMF yang putus, ya, IMF intermolecular forces yang putus. Lalu sifat fisik berikutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu dimiliki oleh zat cair, ya, tidak hanya zat padat saja. Anda lihat ada serangga atau nyamuk di sini, dia dapat berdiri di atas air. Nah, kalau manusia itu kan harus punya ilmu kanuragan, ya. Nah, ini kenapa kok dia bisa berdiri di atas air? Karena dia dapat menahan, ya, air itu dapat menahan beban nyamuk itu dengan adanya tegangan permukaan ini. Ya, dikatakan surface tension results from the net inward force experienced by the molecules on the surface of a liquid. Nah, ini ada tegangan permukaan yang ada pada molekul-molekul. Inilah yang menyebabkan dia mempunyai tegangan permukaan. Oke, lanjut adanya fase changes, perubahan fase, ya. Perubahan fase. Sekarang kita ke arah diagram perubahan fase. Kalau kita lihat ada tiga wujud zat, yaitu gas, cair, dan padatan. Nah, perubahan antar fase itu ada namanya sendiri-sendiri. Misal kalau dari solid ke liquid itu namanya melting atau pelelehan. Kalau dari liquid ke solid itu namanya freezing atau pembekuan. Dari liquid ke gas itu namanya vaporization atau yang kita namakan dengan apa? Penguapan, ya. Nah, kalau dari gas ke liquid namanya condensation atau pengembunan. Dari solid ke gas namanya sublimation, sublimasi. Gas ke solid namanya deposition atau deposisi. Ya, itu nama-namanya. Nah, dalam perubahan materi tadi itu melibatkan yang namanya energi, atau dalam fase tertentu ada namanya energi fusi atau energi fusi, ya, kita sebutnya. Kalau di sini heat of fusions adalah energi yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk padatan menjadi cairan lalu titik-titiknya. Nah, ini Anda lihat yang warna biru itu adalah heat of vaporization. Ya, vaporization tadi perubahan apa menjadi apa? Masih ingat? Atau penguapan dari liquid menjadi apa, Rek? Gas, ya. Liquid menjadi gas itu vaporization. Kalau fusions itu apa tadi ini? Dari padatan menjadi liquid, ya. Anda lihat bahwa energi yang dibutuhkan untuk berubah dari fase cair menjadi fase gas itu lebih besar daripada yang dibutuhkan dari solid menjadi liquid atau proses pelelehan.
Sekarang lihat dari butana, diethil ether, air, dan juga merkuri. Ya, Anda lihat di sini itu bedanya. Nah ya, ini vaporizations dari setiap gas itu. Nah, tentu saja ini juga dipengaruhi tadi itu yang kita pelajari di sini, yaitu IMF, intermolecular forces. Nah, kalau kita buat diagram perubahan fase, misal air gitu ya, dari es menjadi liquid gitu, dia akan melalui beberapa tahapan. Nah, ada tahap A, B, C, D, E, F ini. Dan pada perubahan fase sebelum menuju ke fase berikutnya, itu ada yang namanya garis lurus ya, seperti B dan C, D dan E. Ya, itu adalah proses terjadinya perubahan fase sebelum kemudian energinya menjadi meningkat. Lalu berikutnya ada tekanan uap. Ya, tekanan uap. Tekanan uap, ini sudah kita pelajari dulu ya di kimia dasar 1 kalau masih ingat, bahwa air itu menguap pada sembarang temperatur. Jadi nggak harus nunggu 1 derajat Celcius dia baru menguap. Itu namanya mendidih, bukan menguap. Kalau kita tumpahkan air di meja misalnya, tidak akan nunggu ruangan itu 1 derajat Celcius baru air yang menguap, kan? Nggak akan mungkin, kita yang meleleh nanti ya. Nah, jadi air menguap pada suhu sembarang. Nah, pada saat terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas itulah akan timbul yang namanya tekanan uap atau vapor pressure. Contoh yang paling gampang, kalau Anda masak air ya di dalam panci yang terus kemudian Anda tutup, ketika mendidih ada sebagian yang berubah menjadi fase gas, maka tutup panci itu akan bergerak-gerak menandakan ada tekanan yang ada dari dalam panci itu ingin keluar, ya kan? Nah, itu namanya vapor pressure. Nah, ini ya, ini kalau di laboratorium ada alatnya karena kita menentukan berapa tekanan yang dihasilkan gitu. Nah, ini alat yang digunakan untuk menentukan itu. Contohnya pada penguapan etanol. Etanol kan titik didihnya lebih rendah daripada air ya, sekitar 60-an sampai 70-an. Nah, dikatakan dalam sini pada saat terjadi kesetimbangan ya, dynamic equilibrium itu bahwa penguapan masih tetap terjadi, tapi jumlah yang mengembun dan menguap, jumlah yang evaporate dan kondens itu sama, at the same rate, pada kecepatan yang sama. Itu yang dikatakan sudah tercapai kesetimbangan dinamis. Nah, ini vapor pressure dari berbagai dari empat larut, ada dietil ether, ada etil alkohol, ada air, ada etilen glikol. Ya, logikanya ketika suatu cairan mempunyai temperatur titik didih yang lebih rendah, maka dia akan mempunyai vapor pressure yang lebih tinggi, ya kan? Misal kita bandingkan antara dietil ether dengan air. Dietil ether titik didihnya 34,6, air 1 derajat Celcius, maka tentu pada temperatur yang sama ya, uap dietil ether itu akan lebih banyak daripada air. Nah, untuk menjelaskan perubahan fase yang terjadi itu ada yang namanya diagram fase. Seperti Anda yang lihat di sini ini, tapi di sini kita hanya mengulik sedikit aja ya, mengenalkan aja. Nanti lebih jauh nanti Anda bisa pelajari di KF ya, di KF. Ada yang namanya triple point atau yang PPI itu ya. PPI itu triple point di situ adalah pertemuan antara 3 fase itu tadi. Dari gas, liquid, kemudian solid. Disitulah terjadi kesetimbangan antara 3 fase. Lalu juga ada critical point atau yang Anda lihat di situ poinnya B. Ya, critical point. Mana pada critical point itu ketiga bentuk itu tadi berada pada posisi yang saling berlainan. Jadi tidak bertemu di satu posisi seperti A tadi. Ini ya, ini ada contohnya bagaimana pada beberapa fase itu terjadi perubahan susunan molekul yang sudah kita bicarakan dari solid, liquid, dan gas, serta perubahan fase yang menyertainya. Nah, di sinilah kemudian bisa dijelaskan bahwa ada pada high critical dan critical pressure itu adalah di keadaan di mana strong van der Waals forces between water molecules. Ada
gaya yang berperan di situ, dan itu dominan adalah gaya van der Waals. Nah, ini untuk karbon dioksida, kalau tadi untuk air ini untuk karbon dioksida. Lalu untuk solid ya, untuk solid Anda lihat ini contoh bentuk kristalin, dia tertata sangat rapi karena itu molekul dari solid berdekatan. Nah, bandingkan dengan ini sama juga padatan, tapi ini bentuknya amorphous, tidak beraturan ya. Kalau ini kan kristal itu bentuknya sangat beraturan sesuai dengan template-nya ya, pattern-nya diulang bolak-balik. Tapi kalau amorphous itu tidak ada pola tertentu, dia hanya saling terikat gitu saja dengan bentuk yang kaku, tapi tidak ada pola tertentu. Nah, ini attractions in ionic crystal, saya rasa ini lebih jauh akan dibicarakan oleh Bu Aini ya, di arah ikatan ionik. Ya, dia ke ikatan ionik. Ini kovalen ya, ini kovalen. Contoh ikatan kovalen adalah diamond dan juga karbon. Anda lihat diamond itu adalah logam yang senyawa yang paling keras ya, bahkan dia dapat digunakan untuk memotong kaca. Walaupun sama-sama terbentuk dari karbon, tapi yang Anda gunakan di pensil grafit itu ya, grafit itu beda sekali dengan diamond, karena sifat ikatannya yang berbeda. Kalau pada diamond itu dikatakan covalent network solid in which atoms are covalently bonded to each other. Jadi ikatannya itu adalah ikatan ionik. Tapi kalau grafit sama-sama karbon, tapi yang menghubungkan itu adalah van der Waals forces, bukan ikatan kovalen. Itu yang menyebabkan diamond, berlian itu beda dengan grafit. Grafit itu yang biasa digunakan di pensil Anda itu loh, yang untuk isi pensil itu namanya grafit dari karbon. Nah, ini yang logam itu nanti lebih jauh akan dibicarakan oleh Bu Lulu ya di pertemuan 5 terakhir. Itu saya kira yang akan saya sampaikan di sini. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Halo, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu, Bu. Itu tadi kan ada amorphous, Bu ya. Ikatannya tidak beraturan. Itu mengapa, Bu? Ikatannya kok tidak beraturan? Nah, itu yang kita amati di alam. Jadi ada beberapa seperti kristal-kristal tertentu itu bentuknya dia beraturan. Tapi kemudian pada bentuk logam-logam tertentu ya diamati sifatnya amorphous gitu. Dan itu berpengaruh terhadap bentuk dan juga kekuatannya. Itu yang kita amati di alam. Itu lebih jauh nanti Anda akan belajar di anorganik ya. Karena kebanyakan senyawa-senyawa itu terikat dengan ikatan ionik. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, minggu depan A, B, C akan ujian UTS ya. Ini sudah minggu UTS. Kita katakan aja UTS. Nanti Anda akan ada dengan Bu ini, dengan Bu Lulu juga ada. Oke, hari Sabtu sudah siap ya. Seperti ini juga jam 9 ya. Oke, Bu. Insya Allah. Oke, A, B, C. Kalau hari ini A, B saja 63. Oke, berarti nanti kita gunakan akun Zoom yang 300. Insya Allah nanti kita gunakan untuk ujian hari Sabtu jam 9, persiapkan dengan baik. Ujiannya berupa multiple choice ya. Multiple choice, jadi hati-hati ngisinya, pikirkan baik-baik, diulang-ulang lagi soal-soalnya sebelum dijawab. Insya Allah juga minggu depan sebelum kuis itu saya akan tunjukkan beberapa beda antara CSP2 dengan CSP3 gitu ya, di antaranya itu supaya Anda ada bayangan lebih lanjut. Untuk software yang saya gunakan itu namanya Argus Lab.
Ya, saya tulis di chat. Anda bisa langsung Anda bisa ikutan ini ada di laptop Anda, Faruna. Freeware ini. Aku slide ini ya. Ini freeware, jadi nggak berbayar. Silakan Anda cari, kemudian Anda install di laptop Anda atau di PC ya, supaya bisa sama-sama nanti kita belajar bagaimana cara mensimulasi molekul. Karena sekali lagi kimia itu adalah ilmu abstrak. Kita gunakan alat peraga baik soft maupun hardware itu untuk memvisualisasikan bagaimana persenyawaan molekul yang ada supaya kita dapat lebih memahami lagi apa yang sifat-sifatnya, sifat-sifat molekul tersebut. Itu ya, sudah saya tulis di chat, silakan lihat. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih Anda sudah mau kuliah di hari libur. Sekali lagi, tolong untuk yang terakhir ya, nanti ujiannya juga di hari libur, hari Sabtu, supaya 3 kelas bisa ketemu. Harapan saya tidak ada yang ngulang, karena kalau ngulang nanti, atau menyusul, bukan ngulang ya, menyusul. Kalau menyusul nanti nilainya beda. Ya sudah ada berkurang, maksimalnya bukan lagi 100. Oke, jadi segera pastikan jadwal Anda bisa Anda gunakan untuk mengikuti ujian tersebut. Tidak ada, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.